Nah, ada kan? Oke. Nah, Udah bukan. Buka, woy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok 3, tugas sistem pemodelan dan simulasi sistem pada produk agroindustri kerupuk udang. Mungkin sebelum masuk lebih dalam, perkenalkan nama saya Daniel Sodisagian sebagai moderator, lalu ada David Napitupulu dan juga Farhan Aulia Rahman. Pendahuluan, kami mengangkat judul ini ataupun industri ini. Itu yang pertama, yaitu banyaknya agroindustri yang terhambat dalam bidang perindustrian udangnya, yang dimana memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan agroindustri. Yang kedua, model ini berisi pengetahuan informasi tentang sebuah fenomena alam bertujuan untuk mempelajari fenomena yang terjadi. Sedangkan simulasi dapat diartikan sebagai suatu program ataupun software yang digunakan untuk menirukan perilaku dari kejadian nyata. Dan yang terakhir, yaitu tujuan penelitian ini adalah memodelkan dan juga mensimulasikan hasil alternatif solusi dari penelitian terdahulu dengan menggunakan software Anilogic. Next slide. Nah, yang kedua ada metode, yang di mana tahap pemodelan kami membawakan 3 metode. Yang pertama, identifikasi sistem hilir yang dimana dimulai dari menentukan batasan sistem yaitu dari tahap penerimaan bahan baku kerupuk udang di unit pengolahan hingga distribusi produk. Yang kedua, pengumpulan data umum yang dimana data ini diperoleh melalui sistem literatur yang terkait merupakan industri kerupuk udang yang ada di Lampung dan juga mencakup proses pengolahannya, jalur distribusi dan juga komponen pendukung. Dan yang terakhir yaitu komponen komponen utama yang dimana di dalamnya ada proses pengolahan, distribusi produk dan pengolahan limbah. Next slide. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart, di mana mulai 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 awalnya itu adalah dilakukan pengumpulan udang yang dikarenakan ada dua sumber, jadi kita menggunakan logo ketupat, yaitu dari penambak udang dan juga supplier. Selanjutnya akan dilakukan sortasi melalui dua tahap juga, yaitu bisa nanti ada yang dihasilkan udang rusak dan udang bersih. Udang rusak ini akan dikembalikan ke penambak udang, sedangkan udang bersihnya ini akan lanjut ke tahap pencampuran. Setelah dari tahap pencampuran, maka akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pencetakan. Lalu ada tahap pengeringan, di mana di tahap pengeringan ini dilakukan quality control. Lalu di tahap penggorengan juga dilakukan quality control untuk memastikan agar gorengan nanti kerupuk ini supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada pengemasan yang dilakukan juga quality control. Lalu tahap selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi yang kami gunakan di sini ada dua, yaitu menggunakan jalur retail dan juga UMKM. Selanjutnya akan dipasarkan kepada konsumen. Oke, ini ada pembahasan lanjutan, yaitu di mana sistem hilir industri kerupuk udang di Provinsi Lampung yang kami gunakan, yaitu ada panen udang, sortasi dan pencucian, pengolahan bahan baku, pencetakan dan pengukusan, pengeringan, penggorengan, pengemasan, dan distribusi. Selanjutnya ada interaksi antar komponen dalam sistem. Sistem hilir industri kerupuk udang di Lampung akan saling terhubung dan membentuk suatu alur kerja yang terintegrasi. Proses dimulai dari interaksi antara penambak udang dan pabrik pengolah, di mana ketersediaan dan kualitas udang sebagai bahan baku utama sangat menentukan kelancaran proses produksi. Selanjutnya, pabrik pengolah juga bergantung pada pemasok bahan tambahan. Produk yang telah dikemas kemudian disimpan di gudang yang juga memiliki peran penting. nah, selanjutnya itu ada analisis sistem simulasi. Sistem dapat dipetakan secara terstruktur, mulai dari pasukan bahan baku udang, proses pengolahan, pengemasan,
penyimpanan, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir. Hasil simulasi ini memberikan gambaran perilaku sistem dalam berbagai kondisi, termasuk dampaknya terhadap waktu produksi, biaya operasional, dan tingkat layanan ke konsumen. Selain itu, simulasi juga digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck atau titik kemacetan dan menilai efektivitas strategi perbaikan, misalnya dengan menambah kapasitas pengemasan atau mempercepat distribusi. Next. Nah, selanjutnya yaitu penutup, yang dimana kami menyimpulkan bahwa proses pemodelan dan simulasi sistem pada industri kerupuk udang memiliki peran penting dalam menganalisis keseluruhan alur kegiatan produksi, mulai dari pasokan bahan baku hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Melalui pembuatan alur proses dalam bentuk flowchart, hubungan antar setiap tahapan seperti pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga pemasaran dapat digambarkan dengan jelas dan sistematis. Yang dapat, sedangkan sarannya itu kami dapat menyarankan bahwa berdasarkan hasil analisis dan eh, berdasarkan hasil analisis dan pemodelan sistem yang telah dilakukan, disarankan agar pelaku industri kerupuk udang di Lampung mulai mengadopsi pendekatan sistematis dan berbasis data dalam mengelola proses produksinya. Pemodelan seperti flowchart sebaiknya tidak hanya digunakan sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan evaluasi rutin terhadap efisiensi dan efektivitas proses produksi dan distribusi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3, saya dan Sodi Segian, David Nafitukulu dan juga Farhan Aulia Rahman eh, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami masih banyak salah. Sekian yang bisa sampai sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya.